Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin saya bahas VG yang berasal dari negeri tirai bambu. Nah, kalau sekarang dari produk lokal yang harganya tergolong masuk akal. Jadi inget nih, iklan zaman kapan ya? Cintailah produk-produk Indonesia. Bener nggak tuh? Nah, sebelum membahas produk satu ini, monggo bantu channel ini mengejar mimpi. Caranya gampang sekali nih. Tekan tombol subscribe, tombol lonceng, jangan lupa tinggalkan komentar. Dan kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Phenom RX GTX 1660 Ti 6GB DDR6 192 bit. Harga 2,5 juta 30.000 rupiah. Wih, harganya ini kalau brand lain kalian cuma dapat VGA sekelas GTX ya. GTX 1650 atau dari kubu merah paling RX 6500 XT. Musuh beratnya dari merek lokal yaitu Vario. Furion maksudnya. Dan Furionnya juga bukan versi Ti ya, tapi versi Super. Ingat, di kubu hijau, Ti menunjukkan kasta tertinggi sebuah GPU. Super masih di bawahnya. Secara spek, Ti lebih unggul dikit nih dibandingkan Super. Seperti jumlah shading unit, tekstur mapping unit, dan render output unit. Bisa dilihat perbandingan spesifikasi antara GTX 1660 Ti dan GTX 1660 Super di video ini. Tapi anehnya ya, banyak yang jual GTX 1660 Super lebih mahal nih ketimbang versi Ti-nya. I don't know why you kasih no. Bukan gitu bos. Iya, salah ya. Maksudnya nggak tahu lah kenapa bisa kebalik gitu harganya. Oke, lanjut kita bahas produknya. Dus Phenom RX ini kayaknya satu untuk semua nih. Cuma beda di logo doang nih. Yang mana kalau merah ya AMD, kalau hijau ya Nvidia. Itu di pojok kanan di dusnya. Ukurannya juga samaan ya, kecil dan imut-imut. Dan di dus depan ini nggak ada informasi mengenai tipe GPU-nya. Malah jenis GPU-nya ini ada di samping dusnya. Di bagian belakang juga ya samaan dengan Phenom RX kubu merah. Dalam dus yang imut-imut kayak marmut ini, kalian cuma dapat satu DVD driver dan satu unit VGA Phenom RX. Udah, itu doang. Dan lagi-lagi bentuk VGA-nya rada mirip-mirip ya. Bahkan ada list berwarna merah. Cuma bentuk list di sini agak beda dibandingkan yang versi AMD. Terus pakai dua kipas yang mana bila kipasnya lebih banyak nih dibandingkan kubu merah. Untuk bentuk heatsink dan jumlah headpipe-nya ya mirip-mirip juga. Cuma headpipe yang versi 1660 Ti ini rada kecil ya dan nggak ngejendol. Pokoknya nggak nampak ya kalau dipandang mata. Kemudian VGA ini butuh 8 pin power connector. Pada bagian output cuma ada satu kali DisplayPort, satu kali HDMI, dan satu kali DVI. Cuma 3 output ya di sini. Pada bagian belakang sayangnya nih, versi GTX 1660 Ti ini nggak ada backplate-nya. Berkurang sedikit kegantengan VGA ini. Padahal kalau dikasih kan lebih enak dilihat ya. Kalau ini mah telanjang. Maksudnya apa ya? Ya gitulah pokoknya. Saatnya kita tancepin dulu VGA 1 ini ke PC kesayangan buat sementara ini. Sementara bos. Ya kali besok-besoknya ketiban rezeki nggak terduga-duga nih. Bisa kebangun PC impian yang lebih baik lagi buat komparasi kemampuan GPU. Kapan bos? Pakai nanya. Ya ndak tahu karena semua itu adalah Allah yang ngatur. Kalau saya sih pengennya besok ya, dapat duit 1M. Malah ngelantur. Berikut spek singkat PC saya nih, pakai Core i3 Gen 12, RAM 16GB, SSD M.2 NVMe buat sistem dan harddisk buat game. Windowsnya masih setia nih dengan Windows 10. Monitor yang dipakai ya tetap ya, resolusi 1080p. Dan untuk drivernya jelas dong, pakai driver paling baru dari Nvidia. Driver AMD kenapa bos? Gini ya, kalau sekiranya rada gila mending ke rumah sakit aja nih. Udah jelas ini VGA Nvidia, pasang driver AMD. Ya mana tahan? Mana bisa? Oke deh, langsung aja kita bahas satu persatu gamenya. AC Valhalla. Di game satu ini tanpa ragu nih, saya setting ultra. Sombong bos. Harus dong, ini kan versi Ti, yang mana performanya mendekati RTX 3050. Jadi harusnya percaya diri. Dan ternyata hasilnya cukup memuaskan nih. Frame rate rata-ratanya tembus di angka 58 fps dan minimumnya cuma di angka 42 fps. Cakep nggak nih? Far Cry 6. Melihat kemampuan GPU 1 ini masih sangat baik di AC Valhalla, harusnya di Far Cry 6 nih kurang lebih sama ya. Oke deh, kita setting ultra lagi nih. Dan tidak sesuai dengan harapan.
Kebalik nih, sesuai harapan, frame rate yang dihasilkan bahkan malah lebih baik nih dibandingkan AC Valhalla. Yap, tembus di angka 68 derajat Celcius. FPS. Cakep lagi dong. Ya apa bos? Kepo banget sih. Ada sih calon masa depan. Halah, sudahlah. Forza Horizon 5. Game satu ini paling fleksibel nih kalau kata saya, karena cukup banyak settingan yang bisa dimainkan. Dan settingan tertingginya adalah ekstrim. Lagi-lagi saya coba nih di settingan ekstrim, hasilnya masih cukup baik loh. Frame rate-nya tembus di angka 42 fps. Sebenarnya sih gamenya udah protes ya. Woi, duitmu kekecilan. Viramu, gak usah kebanyakan gaya. Emang gitu bos? Ya kagak sih, cuma warning doang nih. Tapi kalau kalian takut frame-nya drop, ya tinggal turuni ke settingan ultra. GTA 5, lanjut lagi nih game tua yang cukup menggoda nih. Kita mainkan settingan ultra. Very high bos. Ada loh settingan ultranya. Coba lihat jelas-jelas. Ada kan? Selain very high dan ultra, semuanya saya paksakan ke kanan. Jadinya ini game rata kanan. Dan wow, di settingan ini pun frame rate yang dihasilkan paling tinggi bisa di angka 100 fps. Ya kalau diambil rata-rata sih di angka 80-an fps. Keren. God of War, game yang gak baru-baru banget ini kalau dipaksain rata kanan bisa teriak viganya. Jangan kakak, jangan paksa daku. Alah, makanya saya coba cari jalan terbaik nih. Apalagi nih? Maksudnya cari settingan terbaik. Dan menurut pandangan saya settingan terbaiknya hanya di high dengan frame rate di angka 50 hingga 60 fps. Resident Evil 4 Remake. Game horor satu ini kalau di set rata kiri gambarnya makin horor. Kalau rata kanan PC-nya kayak zombie. Jadi hasilnya mending jangan dimainkan ya. Ya enggak lah, saya pilih settingan high. Khusus di tekstur, quality, dan filtering, ini mainkan settingannya paling rendah ya, karena makan VRAM-nya rada lumayan. Dan dengan settingan grafis high, VGA ini dapat frame rate di angka 40 hingga 60 fps. Masih cakep sih, macam si Eva. The Last of Us, game ini lebih rakus VRAM dibandingkan Resident Evil. Ini kalau menurut pandangan saya. Karena kalau Resident Evil sih masih dapat settingan high. Lah kalau ini settingan medium. Dengan settingan ini dapat frame rate di angka 40 hingga 60 fps. Ya kalau berasa pengen lancar lagi tinggal aktifkan FSR. Gitu aja kok repot. Genshin Impact masih jadi game favorit nih buat sebagian orang. Di game ini kalau rata kanan rada kurang nyaman ya, suka drop. Paling baik sih settingan high default, ini kata pemain Genshin. Tapi kalau merasa jatuh-jatuh dikit nggak apa-apa ya, asal jangan jatuh dari gedung, itu mati. Ya lanjut. Warzone 2.0, salah satu game perang dengan grafis kece nih kalau menurut saya. Tapi kok sekarang rada gimana ya? Ini saya udah kerja sendiri. Main game perangnya juga sendirian nih. Beneran gak ada temen. Nyindir atau gimana nih game? Tapi yang penting saya bisa tahu performa grafis game Warzone di GTX 1660 Ti ya. Dengan settingan ultra, frame rate-nya masih cukup oke punya nih, di angka 40 hingga 60 fps. Mau pakai settingan high ataupun low, perasaan nggak ada beda performanya sama sekali ya. Beneran. Kalau kalian perhatikan, frame rate yang didapat nih mirip-mirip nih, di angka 200 hingga 300-an fps ya. Lah kalau samaan gini ngapain settingan low kalau mau ngejar game kompetisi? Mending high aja dong, ya nggak? Nah untuk game lainnya silahkan kalian tonton di akhir video. Capek nih, ngetik sendiri, ngomong sendiri, ntar dikira orang gila lagi. Kan sedih, curhat lagi. Nah bagi yang tanya-tanya berapa sedotan listrik PC ini kalau pakai VGA Nvidia GTX 1660 Ti, khusus Venom Eric ini ya, monggo dilihat jelas-jelas. Tertingginya tercatat di angka 220-an watt. Dan ingat ya, beda spek jelasnya beda hasilnya. Tapi minimal nih, udah tahu gambarannya berapa. Untuk suhu yang dihasilkan bisa dibilang Venom Eric cukup baik menjinakkan GPU GTX 1660 Ti.
Suhu maksimalnya cuma di angka 74 derajat Celcius. Ya kurang lebih ya. Nggak dingin-dingin banget sih, tapi masih tergolong sangat aman buat dipakai bergaming ria. Dan ingat ya, kondisi cuaca sekarang panas banget nih. Mana ruangan saya non AC lagi. So pastinya kalau di kamar AC suhunya bakal di bawah 74 derajat Celcius. Untuk render video saya coba resolusi 4K nih dengan output 4K juga pastinya. Video berdurasi 1 menit 30 detik tuntas dalam waktu 1 menit. Mirip-mirip ya sama durasi videonya. Sedangkan untuk ngerender video 1080p dengan durasi video yang sama hanya butuh waktu 17 detik. Terus untuk hasil Cinebench R15, Blender dan juga 3D Max, monggo pantengin sendiri hasilnya. Kesimpulannya, melihat kemampuan yang sedikit lebih baik dengan versi Super dan juga harga jual Vega 1 ini, nggak pakai ragu dong kalau kalian pengen meminangnya. Terlebih lagi garansinya hingga 2 tahun. Ya walaupun saya harus akui ya, harga murah, paket yang diberikan dalam penjualan pun tergolong biasa-biasa aja ya. Tapi saya nggak mikir ke sana sih. Yang penting kemampuan oke, harganya kece. Setuju nggak kira-kira Bri? Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan Vega Gaming harga miring dari Venom Eric ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.